Ini menanggapi pertanyaan dari Bu Nina. Pak Eko, bagaimana posisi lidah saat mengeluarkan nafas? Ya, ini memang masih masuk dalam pseudoscience. Jadi apabila Bapak Ibu yang punya latar belakang keilmuan, biologi, kedokteran, dan apapun yang berhubungan dengan produk-produk IPA, maka ini memang tidak bisa dijelaskan. Di mana menyambungkan lidah dan kemudian kadang-kadang diikuti dengan posisi mengejan, ya, mengejan, bukan mengejan, ya, tepatnya menjepitkan anus kita supaya lebih rapat. Itu termasuk dalam pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Pseudoscience itu disebut pengetahuan semu. Para ilmuwan itu belum bisa mencari, menerjemahkan, atau mengiktisarkan apa itu yang namanya kenapa lidah harus dimasukkan ke dalam, ditekuk ke atas. Kemudian juga kenapa anus juga kadang-kadang harus dijepit, ya. Pertanyaan Bu Nina, bagaimana lidah saat mengeluarkan nafas? Lidahnya itu di atasnya, Bu. Ya, Bu Nina ya. Mungkin Bu Nina ada? Bu Nina ada? Sebentar ya Pak, Bu Lina. Bu Nina Ismail. Lina Ismail. Ada. Ya, mungkin bisa di... Ya, pagi, silakan Bu Nina. Pagi Bu Nina. Ya, suaranya Bu. Silakan mic-nya. Ya. Menurut pengetahuan dari pranayama, asana yoga dan sebagainya, kadang-kadang dengan Qigong, ya, kadang-kadang dengan Li Tengkung, ya, saya memang beda pengetahuan, tapi secara umum mereka punya pemahaman yang sama bahwa manusia itu diliputi oleh energi. Kita menyebutnya dalam pengetahuan sekarang namanya aura. Dulu barang asing itu, Bu. Sekarang saja sudah mulai dipertegas. Walaupun juga karena para penerjemah ataupun orang-orang yang mengerti mengenai pengetahuan ini rata-rata tidak masuk dalam kelompok ilmuwan, mereka berusaha menjelaskan bahwa aura itu adalah radiasi energi yang keluar dari tubuh kita. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya energi itu? Diyakini bahwa antar saraf ataupun dari otak ke seluruh bagian tubuh kita itu disampaikan oleh saraf, perintah-perintahnya melalui listrik, Bu. Namanya sebutnya biolistrik. Jadi bukan seperti listrik AC dan listrik DC itu ya, di PLN kan menggunakan listrik AC ya. Jadi kalau orang ketemu langsung ke strum. Ya. Atau listrik DC yang biasanya tidak menimbulkan. Kalau andai kata kita megang baterai yang 12 volt itu nggak terasa apa-apa. Nah, dia namanya arus searah. Arus searah. Dan sedangkan arus AC, alternating current itu biasanya termasuk listrik AC. AC atau dua bolak-balik. Nah, listrik yang diproduksi oleh tubuh manusia itu disebut biolistrik. Jadi nyetrumnya nggak langsung nyetrum seperti orang menyentuh listrik. Nyetrumnya itu lebih banyak sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Biasanya dalam pelajaran metafisik, ya, mata kuliah metafisika, itu bisa dijelaskan. Nah, listrik itu berpendar, Bu. Dia meradiasi. Seperti contoh radiasi pada sutet, saluran tegangan, sutet itu apa? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pernah dengar ya, Bia? Ya. Itu kan kalau di PLN listriknya tinggi sekali, yang besar, yang biasanya menghubungkan antara Pulau Jawa dari mulai barat sampai ke timur. Itu ada saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya. Kalau andai kata Ibu di bawahnya, kemudian Ibu
pakai lampu TL yang panjang itu ya, lampu neon kita nyebutnya. Terus Ibu acungkan ke udara, itu nyala sendiri, Bu. Nah, kenapa nyala sendiri? Karena ternyata dia terradiasi oleh listrik yang ekstra tinggi. Sehingga gas yang di dalamnya itu menyala. Nah, tubuh kita juga ternyata mengeluarkan radiasi itu. Orang menyebutnya aura. Dan tidak bisa dilihat sayangnya. Kita hanya bisa melihatnya dengan satu alat namanya Kirlian. Fotografi Kirlian namanya. Di mana apabila kita menggunakan fotografi Kirlian itu, manusia akan kelihatan. Ternyata dia punya batas radiasi. Nah, radiasi itu mulai dari mana? Dari gelombang listrik yang ada dalam tubuh kita. Dari triliunan sel tadi yang saling memberi listrik, memberi informasi listrik, dan dari saraf kita yang memberikan perintah-perintah agar sel-sel kita bekerja. Nah, tetapi itu belum bisa dibuktikan oleh para ilmuwan, makanya masuk dalam kelompok pseudoscience. Sainsnya itu pengetahuan, pseudo semu. Jadi disebut pengetahuan semu. Karena disebut pengetahuan semu, maka dianggap ini pengetahuan yang hanya dialami oleh orang-orang esoteris. Esoteris itu orang-orang yang punya daya apa ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dia biasanya di paranormal. Indra keenam. Dulu saya juga suka main-main ke sana, Bu. Main-main ke kemampuan lidah yang ditekuk dan kemudian hubungannya dengan lidah ini apa tuh? Ya, jadi begini. Menurut para paranormal yang berhubungan dengan energi-energi bawah sadar ini, yang disebut pseudoscience itu sebenarnya, dan ini sudah terjadi ribuan tahun, dan ilmu pengetahuan sekarang belum bisa mencapainya. Makanya masih dianggap pseudoscience. Nah, manusia itu sumber tenaganya itu ada titik-titik pusat energinya, Bu. Jadi dari triliunan sel tadi ternyata ada titik-titik pusat energi. Jumlahnya ada 7 menurut para ahli tenaga bawah sadar tadi. Ya, mereka menyebutnya dengan cakra. Cakra itu sebenarnya pusat-pusat energinya. Dari mulai kepala, dari mulai mata, sampai tenggorokan, kemudian jantung, kemudian ke kemaluan, dan sampai ke tangan itu ada. Jumlahnya ada 7. Ada yang mengatakan sebagian 9, tapi ada yang sebagian mengatakan 7. Dan ternyata mereka menemukan, makanya kalau andai kata Ibu melihat bahwa di tradisi Tionghoa, Ibu pernah mendengar mengenai akupuntur ya? Akupuntur. Di akupuntur itu ada 360 titik. Ada yang sebagian mengatakan 720 titik sumber-sumber tenaga. Jadi ada kemampuan orang-orang ahli itu untuk memanipulasi agar titik-titik itu bekerja dan bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang. Menurut mereka, dikatakan bahwa seseorang sakit itu karena lingkaran-lingkaran energi tadi tidak bekerja dengan baik. Suplai energinya tidak bekerja dengan baik. Sampai ke sana, Bu ya. Jadi ternyata itu seperti jaringan apa ya? Kalau andai kata Ibu lihat jaringan PLN. PLN itu ada pembangkitnya. Pembangkitnya nanti disebarkan lewat jaringan kabel ya, Bu ya. Jaringan kabel langsung ke gardu-gardu. Kemudian setelah ke gardu ke trafo. Trafo baru ke rumah-rumah. Sama seperti itu cara bekerjanya. Bekerjanya sama seperti itu. Di mana sumber tenaga kita mulai dari otak kita, Bu. Nah, kemudian disebarkan ke titik-titik simpul saraf, bukan simpul saraf, pusat-pusat saraf tadi. Saya bicara mengenai lidahnya nanti dulu ya, biar nggak bingung. Ya, bingungnya hubungannya dengan lidahnya itu? Nah, itu makanya nanti saya jelasin, makanya saya jelaskan nanti. Nah, ceritanya
itulah penghubung-penghubung, penyuplai, penguat, booster bagi supaya tubuh kita bisa mendapatkan energi listrik dari otak kita. Karena otak kita adalah sumber energi listrik terbesar. Tahan sampai listrik lidah, jangan dulu ya. Nah, ceritanya kalau andai kata seseorang sakit, menurut para ahli esoteris tadi, itu mengatakan orang sakit itu pasti ada sel-sel yang lagi kekurangan tenaga, kekurangan energi sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kalau di pernafasan, kalau di MOBI, itu kan bahasannya adalah mendekati ke jalur-jalur kimia ya, Bia. Ke jalur-jalur, misalnya orang yang sakit diabetes, oh ya karena pankreasnya tidak aktif. Nah, harus kita aktifkan lagi. Diaktifkan dengan apa? Dipastikan bahwa oh ya makanan yang mengganggu diberhentikan. Terus makannya diperbaiki, komposisi kimianya diperbaiki. Yang pernafasan diberikan oksigen banyak. Tetapi sebenarnya di pernafasan itu pengetahuan mengenai sumber energi juga ada. Salah satunya adalah pengetahuan esoteris. Cuman saya tidak pernah bahas, jarang sekali. Nah, sekarang saya buka. Nah, ternyata pada saat latihan pernafasan itu tidak hanya menyuplai sel dengan oksigen lebih banyak, tetapi juga kita sedang memperbaiki sumber-sumber tenaga yang ada dalam tubuh kita. Yang jumlahnya 7 dan 360 sampai 720 titik-titik pusat energi yang dalam di tubuh kita. Sekali lagi ini pseudoscience ya Bu ya. Pengetahuan semu, belum bisa terjemahkan oleh pengetahuan sekarang. Lalu apa hubungannya lidah kita yang harus diangkat ke atas? Jadi begini, menurut para pakar pernafasan itu, karena orang pernafasan dulu tidak bicara mengenai kimia darah, tidak bicara Bu. Dia bicara mengenai energi, biolistrik tadi. Tubuh manusia itu ada bagian depan dan bagian belakang, sumber-sumber listriknya yang aktif. Maka disebut meridian depan dan meridian belakang. Garis sumber-sumber tenaga depan dan sumber tenaga belakang. Untuk orang-orang yang sakit, itu kadang-kadang antara aliran energi depan dengan belakang tuh nggak sinkron, Bu. Antara bagian muka wajah kita sampai ke bawah dengan bagian sumber energi belakang, itu nggak sinkron. Nah, untuk menyinkronkan, mereka mengamati bahwa ternyata untuk menyambungkan supaya listriknya, energinya itu bersambung, lidahnya harus tekuk ke atas. Kenapa harus demikian? Karena energi itu terputus sampai ke lidah, Bu. Sampai ke mulut kita. Sumber-sumber energi itu terhenti sampai ke lidah. Jadi dia harusnya berputar supaya membentuk satu lingkaran energi, tapi tidak terjadi. Dan kadang-kadang terputus di anus kita. Jadi kalau andai kata tubuh manusia, sebentar, saya akan lihatkan gambar. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Saya akan carikan gambar yang mudah dimengerti. Berarti lidah ditekuk dan anus juga dijepit ya? Untuk Iya, supaya seharusnya Bu. lingkaran Tapi itu berjalan. tidak perlu keras-keras sampai harus mengejan gitu, Bu ya. Hmm. Tapi cukup dengan sebentar. Mohon waktu. Saya menggunakan laptop nggak secepat menggunakan komputer.
Ya, saya perlihatkan Bu ya. Mudah-mudahan Ibu mengerti nanti. Dan teman-teman di sini juga mengerti. Kira-kira seperti ini. Namanya kundalini. Energi itu namanya kundalini. Kundalini itu seperti karena sifatnya seperti ular memanjang, maka jadi begini. Ini Ibu lihat kursor saya, kursor saya. Ini berbentuk lingkaran gini, Ibu. Nah, di sini di anus itu terputus dan di lidah terputus. Energinya terputus, Bu. Oleh karena itu, selama melakukan pernafasan, di lidah ini harus disatukan ke atas, disambungkan. Anus juga dijepitkan. Agak apa ya, dikejan, dikejan, tapi tidak perlu dengan tenaga besar. Yang penting terhubung. Nah, diharapkan dengan adanya koneksi terhubungnya antar dua bagian tadi, lidah dengan anus, maka tubuh akan punya kemampuan untuk menyuplai energi ke bagian-bagian yang kurang energi. Sehingga metabolismenya berjalan juga bagus. Masalahnya adalah pengetahuan kedokteran tidak membahas itu. Tidak membahas itu. Mereka hanya bicara mengenai rata-rata adalah kimia darah. Kimia darah, fisiologi dari tubuh manusia. Ya kan Bu ya? Tapi tidak pernah membahas mengenai bagaimana energi-energi itu bekerja. Jadi di sini kita berusaha dilengkapi bahwa manusia sakit itu bisa jadi memang karena masalah kimia darahnya bermasalah, fisiologinya, tubuhnya bermasalah, metabolisme bermasalah, atau mungkin energinya bermasalah. Kekurangan kelistrikan pada tubuh kita itu harus diperbaiki sehingga semuanya penuh. Kira-kira gitu ya, Bu Nina ya. Nah, lalu bagaimana pada prakteknya? Pada saat tarik nafas, lidahnya ditekuk. Tahan, ditekuk dulu. Tarik nafas, lidah tekuk. Buang nafas, pada saat buang nafas, sebenarnya lidahnya masih ketekuk gitu, Bu. Makanya akan timbul suara desis. Saya cenderung kan kalau andai kata membuang nafas pakai desis kan, Bu. Itu adalah upaya saya mempertahankan lidah saya menekuk dan kemudian menyentuh bagian atas. Jadi selalu ditekuk lidahnya waktu ambil nafas. Sebenarnya begitu nafas. seharusnya. Cuman saya dalam mempraktekkan, dalam pengetahuan itu sering saya mengalami rasa kekhawatiran apabila pengetahuan ini saya sampaikan lebih awal, maka saya dianggap wah ini klinik, ini pengetahuan yang nggak jelas ini. Bukan, ini sebenarnya adalah pengetahuan yang sudah ribuan tahun lalu ditemukan di India oleh para pelaku-pelaku dari pertapa-pertapa itu yang membuat mereka bisa hidup ratusan tahun. Karena iya, para resi, ya. Kemudian diikuti oleh kemudian para pelaku-pelaku dari asana yoga dari agama Buddha juga banyak. Dia melakukan sikap-sikap yang diharapkan energinya jadi berlangsung terus-menerus sehingga usia mereka panjang. Karena kenapa? Antara tubuhnya, antara batinnya dengan sumber energi tubuhnya berjalan seirama. Timbullah keseimbangan. Gitu loh, Bu. Ya, Bu ya. Ya, jadi berarti di kita kalau kita coba ini kan mungkin seperti yoga ya, Pak Eko ya? Mirip seperti yoga. Jadi itu sebenarnya gini. Yang kita ambil dari pengetahuan, karena kebetulan saya adalah praktisi pernafasan dari sebuah perguruan bela diri, di mana saya mendapatkan pengetahuan ini dari mereka dan kemudian saya mencari tahu dari mana asal muasal dari pengetahuan bela diri ini. Ternyata salah satunya, karena biasanya mereka bicara mengenai energi, ternyata riwayatnya panjang sampai ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi apapun sukunya, rasnya, itu masih bisa menggunakannya selama itu memang manusia. Jadi manusia punya hukum-hukum alam. Salah satunya adalah
keseimbangan secara jasmani, secara rohani, dan juga hati, pikiran, juga sampai kemudian energi. Makanya orang-orang zaman dulu, mereka bisa hidup sampai ratusan tahun. Itu sesuatu yang mengejutkan. Dan sekarang belum bisa dieksplor. Kita hanya mampu bicara mengenai fisiologi dan biologi, kimia, fisika yang kita bahas. Tapi tidak pernah mengenai masalah esoteris metafisika seperti ini, Bu. Ya, Bu ya? Baik, ya. Terima kasih Pak Gati. Ya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.